Selamat malam adik-adik sekalian, salam budi luhur. Kembali dengan Pak Eka ya. Malam ini kita akan coba untuk kembali melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah perilaku konsumen. Baik, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, semoga sehat semua ya. Baik adik-adik sekalian, mata kuliah perilaku konsumen ini seperti yang sudah Bapak singgung dan kita diskusikan bersama, adalah mata kuliah unik ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita berusaha untuk mengetahui secara psikologi dan secara real apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, apalagi menjadi customer. Perbedaan konsumen dengan customer tentu beda. Tentu adik-adik sudah paham ya, bahwasanya kalau customer itu udah pasti menjadi pelanggan, yang artinya orang-orang yang pasti akan melakukan pembelian secara berulang dengan intensitas yang bisa beragam. Bisa dia sehari sekali, bisa seminggu sekali, per bulan sekali, atau setidaknya setahun sekali dia akan datang lagi ke gerai kita. Tapi namanya consumer itu adalah calon pembeli, belum tentu dia akan membeli barang kita meskipun dia akan mengunjungi gerai kita. Nah, disinilah uniknya mata kuliah perilaku konsumen. Kita dituntut untuk mengetahui secara internal dan eksternal apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh konsumen agar produk dan service yang kita tawarkan kepada masyarakat, dalam hal ini adalah calon konsumen kita, itu bisa laku dijual. Nah, secara real juga tentunya pemasaran konvensional itu akan ada interaksi antara konsumen dengan penjual. Namun ini adalah era industri 4.0 di mana segala sesuatu itu dilakukan secara online, secara digital. Dengan hanya satu jari orang bisa melakukan interaksi, entah itu penjualan, itu pembelian. Jadi segala contoh di dalam mata kuliah perilaku konsumen ini nanti akan kita diskusikan bagaimana caranya mengenal perilaku konsumen yang sekaligus bisa diimplementasikan dengan menggunakan sistem digital. Salah satunya secara literasi formal, yaitu kita bisa mengetahui berbagai macam gerak langkah serta perilaku konsumen itu sendiri, cara berbicara konsumen, etika konsumen itu sendiri, termasuk diri kita sendiri sebagai vendor, sebagai penjual. Seperti apa selayaknya, semestinya yang harus kita lakukan di depan mereka. Nah, ini seperti adik-adik ketahui yang sudah Bapak jelaskan, bahwasanya secara psikologi ini adalah sesuatu yang sifatnya internal. Ya, kita lihat bagaimana budaya atau kebiasaan daripada konsumen itu melakukan pembelian. Yang harus diketahui adalah apa kebiasaan mereka. Kita lihat sekarang bagaimana psikologi utama yang dimiliki oleh seorang konsumen. Yang pertama ada motivasi, kemudian ada kemampuan, dan ada peluang. Amok ya. Motivasi daripada seorang pembeli adalah bagaimana dia menginginkan produk tersebut atau jasa tersebut sehingga tergerak untuk membeli. Kemudian ability, percuma saja ada kemauan untuk membeli, tapi si konsumen tidak berdaya untuk membelinya, tidak berdaya untuk memilikinya karena kemampuan keuangan, atau mungkin dia kecewa karena harga yang ditawarkan oleh kita selaku vendor, selaku penjual terlalu mahal. Makanya ada ability, itulah mempunyai kemampuan. Kemudian opportunity, peluang. Ada sebagian konsumen, inilah uniknya ya, sebagian konsumen itu super sibuk dengan kesibukan kegiatannya apapun itu, dia jarang sekali melakukan pembelian secara konvensional. Artinya pembelian dengan interaksi tatap muka secara langsung dengan kita sebagai vendor. Makanya perlu adanya literasi digital ini agar kita semua mengetahui bahwasanya terkadang online shopping, entah itu melalui startup, Bukalapak, Shopee, kemudian Lazada, itu bisa membuat mereka untuk tertarik membeli. Nah, peluang-peluang itulah yang harus kita ketahui. Tapi ada juga konsumen yang memang dia tidak senang melakukan pembelian secara online, namun justru menginginkan pembelian dengan tatap muka. Namun, kalau kita perhatikan, di era sekarang lebih banyak sekali
konsumen yang memang menginginkan pembelian secara online. Ya. Kemudian exposure, bagaimana kemampuan kita untuk dapat membedah kembali apa menjadi ciri khas daripada konsumen itu sendiri. Misalnya konsumen sekarang lebih senang dengan adanya gaya, style, segala sesuatu itu, barang itu tidak jadi masalah menjadi namanya harga tinggi, tetapi bagaimana kualitas produk itu bisa terjamin, mudah dijangkau, serta bermanfaat bagi dirinya, itu yang dicari, makanya exposure namanya. Namun kebiasaan orang kita di Indonesia, apalagi di Sumatera, yang dicari adalah bukan quality, tapi adalah low prices, harga yang murah. Nah, hal-hal tersebut harus kita ketahui pulang tersebut ya. Kemudian attention, segala sesuatu yang bisa menarik perhatian orang. Nah, sekarang ini era digitalisasi artinya bagaimana pemasaran bisa dilakukan secara online dengan berbagai media yang ada. Nah, kalau kemarin kita melakukan masih penjualan dengan cara konvensional, yaitu berjualan di pinggir jalan, itu seperti ada di depan rumah saya, ada beberapa toko. Namun kenyataannya sekarang budaya tersebut sudah bergeser, terjadi shifting culture. Pergeseran budaya di mana orang sudah malas untuk datang langsung ke gerai. Maka muncullah yang namanya online shopping tadi. Nah, semenarik mungkin kita mampu untuk menunjukkan produk itu di depan konsumen dengan gaya yang menarik, dengan gambar yang menarik, diversifikasi produk yang menarik, serta mampu menciptakan harga yang bersaing, bila perlu murah tapi kualitas tidak murahan gitu ya. Kemudian persepsi. Nah, ini persepsi ini bagaimana asumsi yang dilahirkan bagi konsumen dengan seleranya masing-masing, sehingga konsumen itu tertarik untuk membeli produk kita. Nah, persepsi itu harus mampu kita bentuk. Misalnya saja di dalam penjualan online itu banyak sekali penipuan ya. Nah, sekali orang tidak percaya, orang juga tidak akan pernah mau tertarik membeli produk kita. Nah, ini harus kita jaga. Kejujuran adalah nomor satu. Sehingga membentuk persepsi, membentuk asumsi bahwasanya apa yang kita jual adalah sesuatu yang apa adanya, jujur. Jadi menjual kejujuran itu pentingnya. Kemudian hal yang lain yang termasuk utama di dalam psikologi konsumen adalah mengetahui dan memahami. Mengetahui dan memahami ini artinya begini, future shopping ya. Penjualan di masa depan adalah penjualan yang sistem daripada interaksinya, transaksinya adalah secara online, tidak secara tatap muka. Nah, itu harus kita lakukan, knowing, understanding, memahami, artinya produk-produk apa yang memang dibutuhkan dalam jangka menengah dan jangka panjang bagi konsumen itu juga harus kita ketahui. Jangan sampai produk-produk tersebut tidak ditawarkan. Nah, sekarang ada produk-produk yang memang ditawarkan itu adalah produk home atau house appliance. Tapi menurut saya house atau home appliance, peralatan rumah tangga ini mahal-mahal. Namun dijajakan dalam mall atau ruang yang ber-AC, dingin serta sejuk gitu ya. Namun tidak ada gunanya bagi masyarakat Indonesia mempunyai budaya bagaimana itu produk home appliance tersebut, produk rumah tangga tersebut adalah murah tapi berkualitas. Lebih baik orang berbelanja di pinggir jalan daripada dia di mall kalau harganya bisa mencapai 4 kali lipat. Jadi itu understanding itu perlu, yang mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen. Kemudian untuk attitude formation, bagaimana formula sikap dan perubahan konsumen serta daya ingat konsumen terhadap produk yang kita jual itu juga harus kita ketahui. Nah, untuk itu maka minggu yang akan datang kita akan lanjut lagi karena waktu yang sudah mepet. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan ini menarik. Terima kasih dan salam di luhur.